Kenapa harus menggunakan segitu banyak polisi? Dan yang kedua, kenapa harus terjadi the excessive of power by police? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Artinya kewenangan berlebihan ini kan sudah ditontonkan di masyarakat, yang mana polisi menjalankan 3 fungsi sekaligus, fungsi sebagai penegak hukum, sekaligus fungsi sebagai eksekutor, ya, dan yang ketiga fungsi sebagai pengadil. Sangat berbahaya. Jadi saya yakin Kapolda bertindak sedemikian dahsyat itu pasti ada kekuatan besar, minimal itu perintahnya Ganjar. Saya pikir kita sudah masuk pada taraf yang saya sebut sebagai the excessive of power by police. Jadi ini penggunaan kekuatan yang sangat berlebihan oleh kepolisian. Meskipun kalau ini hari Jumat ya, berarti Kamis kemarin kan 64 warga bener itu sudah 66 warga Wadas Bener Purworejo sudah dibebaskan ya, yang semula ditahan, dan sekarang masih 3 proses penyidikan. Tapi saya melihat sebelum nanti saya bicara tentang aspek polisi, kemudian struktur kepolisian dan substansi masalah yang muncul di sana, saya ingin sampaikan dulu bahwa semua proyek ini sebenarnya kan digagas bingar-bingar dengan munculnya Omnibus Law ya. Omnibus Law itu kalau di bahasa Indonesia kan sebuah bis besar yang memuat banyak undang-undang ya. Namun kemudian tanggal 25 November tahun 2021 dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU garing Romawi 11 garing 2021 disebutkan bahwa Omnibus Law itu inkonstitusional bersyarat untuk waktu 2 tahun. Oleh karena itu, kalau saya melihat sebenarnya ini off stay dulu ya. Off stay dulu itu artinya berhenti dulu ya. Artinya tidak ngapa-ngapain dulu. Karena kalau saya melihat munculnya izin penetapan lokasi yang disampaikan oleh Gubernur Ganjar itu tanpa proses ulang. Harusnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu juga off stay dulu. Kita bisa lihat di situ misalnya melanggar Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Kemudian melanggar Undang-Undang Nomor 11 2022 tentang Cipta Kerja. Semuanya berangkat dari Omnibus Law. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan PP Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum. Nah, di situ sebenarnya tidak masuk begitu. Cuma seperti sebagaimana biasanya, ini sebenarnya test water ya. Test water kejumawaan polisi menangkap tokoh media, menangkap YouTuber, kemudian dan terutama menangkap ulama itu kan responnya tidak besar. Maka dia coba praktekkan kasus ini di Jawa Tengah dan dia berharap ini bagian dari pencitraan seorang gubernur yang namanya Ganjar Pranowo. Jadi yang saya sebut di atas itu pelanggaran administrasinya. Nah, sekarang kita bicara dari sisi polisi. Polisi itu sebelum bergerak, karena struktur polisi itu ada Kapolda, Wakapolda itu tidak punya peranan vital. Di situ ada Direktur Intel, Direktur Kriminal Umum, Direktur Kriminal Khusus. Nah, kita harus lihat kenapa sampai mengerahkan pasukan begitu banyak. Kalau Polresnya itu Polres B, itu jumlah anggota polisinya sekitar 400. Kayak Polres A seperti Surakarta itu jumlah personilnya lebih dari 750. Pertama harus kita lihat dulu dari sisi polisinya. Katakanlah dia mengerahkan setengah batalion 350 atau 1 batalion itu 750. Ustaz Slamet pasti tahu kita berdua ini anak tentara. 1 batalion itu 750. Nah, tapi itu simpang siur tidak penting yang buat saya. Yang terpenting kalau kita melihat di media sosial dan media online, karena mohon maaf,
media cetak itu sudah masyarakat nggak percaya, dijual pun tidak laku, ya. Maka kenapa harus menggunakan segitu banyak polisi? Dan yang kedua, kenapa harus terjadi the excessive of power by police? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Artinya kewenangan berlebihan ini kan sudah ditontonkan di masyarakat. Terbukti di rumah diseret-seret. Ada mahasiswa atau siapa sih warga yang sampai bajunya dicopot, bahkan tinggal celana pendek, ya. Kemudian ada anak kecil, ada anak orang tua ditangkap. Dan video-video itu akhirnya diunggah dan di-take down. Tetapi nampaknya Kapolda dan terutama Ganjar nyiut calinya juga. Nyiut calinya apa? Karena eskalasi ini akan menjaga dan meruntuhkan popularitas dia. Karena itu Ganjar menghendaki Kapolda untuk mengendalikan pasukannya dengan cara membebaskan, membuat pernyataan itu, ya. Nah, kita lihat, saya hanya mempertanyakan kenapa ini seperti sebuah sengketa yang sudah diputus oleh pengadilan dan kemudian desa itu dinyatakan bersalah, digerebek. Jadi ini seperti sebuah putusan pengadilan yang mana polisi menjalankan 3 fungsi sekaligus, fungsi sebagai penegak hukum, sekaligus fungsi sebagai eksekutor, ya, dan yang ketiga fungsi sebagai pengadil. Sangat berbahaya, ya. Padahal ini ngukur saja ya, ini ngukur saja. Makanya itu fungsi pengadilan sudah dijalankan dan dipakai oleh polisi. Karena eksekusi itu harus perintah pengadilan. Yang menjalankan jaksa minta bantuannya kepada polisi. Itu mekanismenya hukum itu seperti itu, ya. Kita lihat ini kan di Papua saja tidak mungkin, ya, tidak mungkin karena tidak akan punya nyali polisi melakukan upaya seperti itu. Nah, ini di tempat merdeka tidak ada putusan pengadilan, juga tidak ada perintah pengadilan. Jadi kebohongan mereka itu dibuka dengan sendirinya. Lalu saya lihat sekarang kita bicara anatomi polisi. Tadi sudah saya sebutkan susunan kepolisian, ya. Di situ yang terpenting sebelum menggebuk personel kriminal, apakah semua itu di bawah komando kriminal, ya. Apakah itu pasukan BRIMOB dan seterusnya. Ada pasukan intel lebih dulu. Jadi Polda itu didukung oleh 2 orang. Pembisiknya itu adalah intel, penggebuknya itu Bareskrim. Pasukannya banyak Bareskrim itu, salah satunya BRIMOB, ya. Polisi itu kan strukturnya seperti itu. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang belajar ilmu kriminologi, sebelum polisi kriminal atau reserse ini diturunkan untuk mengepung, biasanya ada laporan intel dulu. Laporan intel ini, oh bagus Pak, bisa dilakukan satu penurunan pengiriman pasukan Pak, misalnya seperti itu. Atau bahkan tidak perlu Pak, cukup dikirim kasat-kasat misalnya, atau pasukannya tidak perlu sebanyak itu gitu. Jadi saya yakin Kapolda bertindak sedemikian dahsyat itu pasti ada kekuatan besar, minimal itu perintahnya Ganjar, ya. Karena tidak mungkin polisi mengerahkan pasukan begitu banyak, dan itu diakui pula di dalam jumpa pers Kapolda tanggal 9 Februari, dia mengatakan itu atas permintaan Provinsi Jawa Tengah, berarti permintaan Ganjar, ya. Dan Ganjar pun senyampang pada saat warga kepung polisi, Ganjar juga bilang masyarakat nggak perlu takut, kampungnya dikepung. Jadi ini kalau bahasa Jawa, Ustadz Slamet, ini sudah gato entek gitu ya. Jadi gedek itu sudah sama, mantuk sama gedeknya sama itu. Sudah gato edek itu, jadi sama. Oleh karena itu kejadian tersebut tidak boleh lagi terjadi di daerah lain yang memiliki ketegangan, ya. Jadi secara umum sebenarnya tugas polisi itu kan hanya 2. 1, melindungi harta masyarakat, yang 2 menertibkan. Nah, ini tidak lewat itu, tapi ini eksekusi. Karena menyeret orang, menyuruh keluar itu sudah perintah eksekusi. Bukan putusan pengadilan kok tarafnya eksekusi. Mestinya persuasi dulu. Jadi ini adalah mekanisme di mana mereka itu sudah sangat overconfident, ya. Kemudian masyarakat kan juga tidak tahu ini polisi yang resmi mana, polisi yang tidak resmi mana. Karena orang-orang berpakaian preman itu masuk rumah, menyeret-nyeret, ya. Ini nggak boleh di negara yang merdeka, yang tidak ada darurat sipil, tidak ada darurat militer, tiba-tiba ada pengerahan pasukan bersenjata. Sangat fatal. Kita sama-sama anak tentara itu pasti paham. Darurat sipil itu yang boleh mengkomando itu gubernur. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat itu Purworejo itu sudah dalam kondisi darurat sipil sehingga polisi bersenjata lengkap, ya. Kemudian saya berharap jangan sampai polisi ini dijadikan alat oleh penguasa atau bahkan melakukan kolaborasi untuk menggolkan perbuatan tertentu
yang seolah-olah ini produk hukum, padahal ini bukan produk hukum. Karena itu harapan saya terakhir, ini tidak boleh terjadi ya, ini negara merdeka ini. Kalau tahun 45, kita sekarang memasuki 2022, berarti kita sudah merdeka 77 tahun ini ya. 77 tahun, masa perilakunya masih kayak Anya umur 16 tahun begitu, masih jagoan begitu ya. Karenanya saya berharap perlu dibentuk tim pencari fakta independen, dan tidak mungkin tim mencari fakta independen ini anggotanya aparatur sipil negara khususnya Pemprov dan Polda, karena mereka sudah tidak netral. Jadi inilah yang saya sebut di dalam ilmu kriminologi namanya the excessive of power by police. Jadi penggunaan kekuatan berlebihan oleh polisi, dan itu tidak boleh terjadi. Jadi sekali lagi perlu dibentuk tim pencari fakta independen. Dan terakhir, saya sama seperti mereka, mudarat dan manfaatnya pembuatan bendung Wadas ini jauh lebih kecil, mudaratnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Karena itu tegas kita semua yang masih waras, mencintai desa ini harus menolak bendung Wadas. Dan saya berharap ini terus dibola saljukan, karena ini momentum untuk bersih-bersih. Bayangkan 6 nyawa melayang tidak ada tanggapan apapun. Ini penangkapan mengerahkan entah itu ratusan atau ribuan, tapi itu tetap namanya the excessive of power by police. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Begitu Ustaz Slamet. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.